Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 34 sampai dengan 36. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika terjadi perang Korea. Akibat perang itu, di salah satu rumah tua dengan atap seng di pinggiran kota, dihuni oleh begitu banyak anak yatim piatu. Suatu hari di tengah kesunyian pagi, seluruh penghuni rumah itu dikejutkan dengan hancurnya atap rumah oleh sebuah benda yang nyasar dan ternyata sebuah mortir. Mortir itu menjadikan seng-seng penutup rumah hancur berantakan. Kepingan-kepingan seng itu melukai anak-anak yatim piatu. Seorang gadis kecil terluka kakinya oleh kepingan seng itu dengan luka yang dalam. Ia ditemukan pengurus rumah itu tergeletak di atas puing-puing. Pertolongan pertama segera diberikan, kemudian bersama yang lain dikirim ke rumah sakit terdekat. Para medis segera datang dan memeriksa mereka yang terluka. Ketika tiba giliran gadis kecil itu, dokter melihat banyak darah tercurah dari kakinya. Pertolongan yang segera harus dilakukan adalah dengan memberikan tambahan darah kepadanya. Dia segera melihat data anak-anak yatim piatu untuk mengetahui siapa yang memiliki golongan darah yang sama dengan gadis kecil itu. Kemudian anak-anak yang memiliki golongan darah yang sama dengan gadis itu dikumpulkan. Dokter berkata, apakah ada yang bersedia memberikan darahnya untuk gadis kecil ini? Tidak ada jawaban dan anak-anak itu tampak ketakutan. Dokter itu memohon, tolong, apakah ada yang bersedia memberikan darahnya untuk teman kalian? Jika tidak, ia akan meninggal. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki mengangkat tangannya. Lalu perawat membaringkannya di ranjang untuk mempersiapkan proses transfusi darah. Ketika perawat mengangkat lengan bocah itu untuk membersihkannya, bocah itu mulai gelisah. Tenang saja, tidak akan sakit kok, kata perawat itu. Saat dokter mulai memasukkan jarum, ia mulai menangis. Apakah sakit? Tanya dokter. Anak itu malah menangis semakin keras. Dokter mencoba menenangkannya. Setelah proses transfusi selesai, dokter itu bertanya, apakah sakit? Bocah itu menjawab, tidak sakit. Kenapa kamu menangis? Tanya dokter itu. Karena aku sangat takut meninggal, jawabnya. Dokter berkata, mengapa kamu berpikir akan meninggal? Bocah itu menjawab, karena aku kira untuk menyelamatkan gadis itu, aku harus menyerahkan seluruh darahku. Dokter itu diam sejenak, kemudian ia bertanya lagi, tetapi jika kamu berpikir bahwa kamu akan meninggal, kenapa kamu bersedia untuk memberikan darahmu? Sambil menangis, anak itu berkata, karena ia adalah temanku, aku mengasihinya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita mempunyai kasih yang seperti itu? Mari kita belajar menyatakan kasih yang sesungguhnya kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berikan kepadaku hati untuk mengasihi orang lain dengan sungguh, supaya kasih-Mu sampai kepada mereka.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.